Ya, selamat sore sahabat Darmais. Selamat berjumpa lagi dengan saya Anjari Mardianto dalam IG Live Darmais Story pada episode ke-12 ya, kalau nggak salah ke episode ke-12. Semoga sahabat Darmais dalam keadaan sehat. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Sehat. Semoga kalau yang sakit semoga sembuh. Masih pada kerja di kantor. Jangan malas lah. Ya. Meskipun COVID terus turun dan ada beberapa daerah yang naik, so jangan lupa tetap stay disiplin dan dalam menjalani protokol kesehatan ya. Oke, IG Live sore ini saya sahabat Darmais ingin membahas soal kemoterapi. Karena banyak sekali nih pada episode sebelumnya bertanya soal kemoterapi. Seperti apa kemoterapi. Ada Mbak Emi Kuswandari, halo Kak Anjar, halo Mbak Emi, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung dengan kita. Terus kemudian selamat datang buat teman-teman sekalian yang sudah bergabung, ada 30 orang, Alhamdulillah. Saya sedang menunggu narasumber kita hari ini membahas soal kemo dari RSUD Sinjai. Sore Pak Anjar, selamat sore. RSUD Sinjai, terima kasih sudah bergabung. Dan hari ini kita akan bahas soal kemoterapi aman dan nyaman. Kita tunggu Dokter Eka. Halo Dokter Eka, apa kabar dok? Halo Pak Anjari, apa kabar? Alhamdulillah. Segar sekali Suara saya sore ini jelas dok. ya, Mas Anjari ya? Alhamdulillah, segar sekali. Alhamdulillah nih. Tapi jelas ya suara saya ya? Alhamdulillah jelas, suaranya jelas. Alhamdulillah. Dokter Eka dengar suara saya ya? Iya, dengar Pak Anjari. Alhamdulillah. Oke, sahabat Darmais sudah ada di layar Anda, Dokter Eka pakai baju putih hari ini segar sekali. Kemarin sore saya ketemu. Oke, ini ada ngucapin selamat ulang tahun. Terima kasih. Eh, ya, kemarin sore saya ketemu sama Dokter Eka dan hari ini ketemu segar sekali, sehat semuanya dok ya. Oke, Insya Dokter Allah. Eka. Jadi beliau ini adalah salah satu dokter ahli kita. Lengkapnya adalah Dokter Eka Widya Korinal, SPPD Kahum Finasin. Beliau adalah salah satu ahli kemoterapi kita. Sore ini kita akan ngobrol-ngobrol, dok. Siap, dok? Insya Allah siap Pak. Saya panggil Alhamdulillah. Pak atau Tadi Mas maaf. Anjari aja? Mas Anjari aja ya? Oh Supaya lebih iya, kelihatan awet monggo muda beli ya? aja, Mas. Kalau dari sisi Oh usia iya, saya agak lebih tua sedikit lah gitu loh. oh, iya. Baik. Oke, Dokter Eka. Jadi kita hari ini kalau kita mengenal kanker itu kan ada 3 pilar ya. Ada satu bedah, kemudian kemo, kemudian penyinaran gitu. Nanti Anda bisa koreksi gitu. Dok, sebelum-sebelumnya itu banyak sekali pertanyaan soal kemoterapi sebagai bagian dari terapi kanker. Secara kita sebagai Pusat Kanker Nasional, Rumah Sakit Kanker Darmais kan salah satu unggulannya tentu di kemoterapi.
Nah, Ya. sebelum terlalu jauh, Dok, sesuai tema kita hari ini adalah kemoterapi aman dan nyaman, juga kemudian mengupas fakta dan hoax gitu ya. Fakta dan hoax Iya. soal kemo, bila dari awal dulu, Dok, yang ringan. Kemoterapi itu sebetulnya apa sih gitu kan? Terus mengapa perlu kemo buat pasien kanker? Nah, itu mulai dari intro yang mudah. Monggo, Dok, kalau Anda ahli gitu kan. Oke, baik Mas Anjari. Jadi kemoterapi itu adalah bagian dari payung besar namanya terapi sistemik. Oke. Disebut sebagai terapi sistemik karena kita memberikan obat kepada pasien yang tujuannya untuk mematikan, menghambat dari pertumbuhan sel-sel kanker. Namun yang harus Hmm. diingat adalah efek sampingnya yang juga akan terjadi secara sistemik. Sistemik ini artinya Oke. luas, bisa meliputi organ-organ yang lainnya. Jadi itu Heeh, definisinya. heeh, heeh. Oke, Nah, Dok, dan sebentar. kenapa kita Tadi, perlu kemoterapi? Itu karena itu. memang betul tadi yang disampaikan oleh Mas Anjari bahwa ada 3 pilar dalam penanganan cancer itu sendiri, yaitu pembedahan, Heeh, kemudian terapi sistemik ini, dan yang ketiga adalah radioterapi. Nah, dan memang heeh, ada waktu-waktunya di mana kita perlu kemoterapi ini sebagai pendahuluan sebelum tindakan pembedahannya, supaya lebih hmm, mudah pada saat dioperasi. Itu namanya neoadjuvan. heeh, Atau heeh, kita tugasnya untuk membereskan sisa-sisa atau yang dikhawatirkan bisa menumbuhkan lagi di suatu waktu sebagai tambahan dari terapi utama. Jadi misalnya setelah bedah kita berikan kemoterapi, itu namanya sebagai adjuvan. Atau sebagai sensitizer atau sebagai penguat dari radiasi misalnya ya. Dan heeh, yang terakhir heeh. juga sebagai terapi primer. Jadi memang utamanya pada penyakit kanker tertentu, misalnya pada leukemia akut adalah kemoterapi itu sendiri. Nah, itu sebagai Oke, primer. oke, Dok. Sebelum ke sana nih, sebelum ke sana. Sebelum ke arah bahwa ternyata kemo itu bisa di apa ya namanya ya, bersamaan dengan bedah atau kemudian atau jadi terapi primer sendiri ya. Sebelum ke sana, Betul. Dok. Kemo itu sendiri tadi ada 3 fungsinya sekurangnya. Satu, menghambat penyebaran kankernya, kemudian menyembuhkan, terus apa lagi tadi ya, Dok ya? Tadi tujuannya tadi. Bisa juga hanya untuk mengurangi saja. Jadi pada kondisi paliatif Mem- misalnya, kemoterapi sebagai oh, kemoterapi oke. paliatif untuk mengurangi Oke, gejala-gejalanya jadi saja. intinya oke, mengurangi gejala, mengurangi penyebaran dan juga menyembuhkan kanker. Nah, Betul. sebetulnya kemo itu ada berapa jenis? Kemo sendiri sebetulnya ada jenisnya nggak? Apa saja kalau ada? Jadi ada beberapa kategorinya ya. Jadi pertama tadi dari tujuannya, apakah dia kuratif, apa kemudian sebagai kemo paliatif, dan yang kedua Ah, tadi kapan kemo itu dipakai, apakah sebagai neoadjuvan, adjuvan, kemudian sensitizer atau hmm, primer. Nah, itu dari waktunya. hmm, Atau dari segi hmm, jenis-jenis cancer kemoterapinya sendiri. Obat-obatan ah, dari kemoterapi tersebut, itu juga ada jenis-jenisnya. Jadi begitu pembagiannya. ah. Oh, jadi tergantung tadi ya, sifatnya kuratif untuk pengobatan atau Iya, paliatif sifatnya untuk mengurangi apa ya, sakit gejalanya atau saja. Betul. begitu ya, Dok ya? Iya, Oke. gejalanya saja. Dan sekarang pada kondisi apa? Tadi kan dokter menyatakan ya, ada kemo yang sifatnya primer, di mana dia mandiri. Ada yang sifatnya Iya. setelah bedah atau sebelum bedah, atau radiasi tadi ya. Nah, pada Iya. kondisi apa pasien itu perlu dikemo, Dok? Apakah Nah, setiap kanker harus dikemo? enggak, tidak setiap kanker harus di kemo. Jadi itu Oke. tujuannya atau itulah pentingnya kenapa kita melakukan diskusi dulu di dalam suatu tim Hmm. kerja atau multidisiplin tim, Oke. di Itu mana kita kelebihan Dharma melibatkan itu dari teman-teman multidisiplin ya, Dok lainnya. ya? Betul, betul. Jadi Hmm. multidisiplin ini artinya tim yang punya keahlian masing-masing yang kemudian Hmm. bekerja sama untuk tujuan penanganan pada pasien tertentu. Nah, di situ nanti kita akan Hmm. bahas kapan kemoterapi akan masuk, kapan pembedahannya akan dilakukan, dan kapan pasien ini Hmm. membutuhkan, katakanlah misalnya sinar atau radiasi. Mm, 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 mm. Apakah setiap jenis kanker itu bisa membutuhkan kemo, Dok? Tidak, tidak semuanya harus ada kemonya. Jadi Oke. sebagai contoh,
Jadi pada nasofaring itu justru pengobatan utamanya adalah sinarnya. Oke. Gitu. Nah, Nasofaring jadi penyinaran. betul. Jadi kemoterapi di situ sebagai neoadjuvan saja atau hanya Mm-mm. sebagai sensitizer. Jadi tidak serta-merta sebagai yang utama, bukan yang utamanya. Jadi justru utamanya adalah sinarnya. Oke. Atau pada Tadi dok, contohnya pada kanker usus stadium awal begitu. Itu justru pembedahan khusus. adalah nomor satu atau yang utamanya. Oke, oke. Jadi memang pertama kapan dibutuhkan kemo itu melihat memang perlu ada apa namanya multidisiplin dari dokter untuk Betul, menentukan kapan kemo ya. Yang kedua jenis kankernya juga tergantung lihat. Karena nasofaring betul, ada penyinaran, sementara usus bedah dulu kan gitu. Dok, mungkin ada betul. teman-teman yang sahabat Dharma yang terlambat. Tadi dokter menyebutkan adjuvan dan neoadjuvan. Nah, sebetulnya Hmm. bahasa awamnya bisa diulang tadi supaya teman-teman bisa paham bedanya ajuvan dan neo ajuvan. Wah, oke. Gini Pak Mas Anjari, saya kasih analogi ya Mas Anjari supaya mudah Oke, nah, dicerna ya, mudah dibayangkan. Saya senang menjelaskan dalam bentuk analogi. Nah, jadi kita ambil contoh misalnya ada suatu pohon terlalu besar pohonnya atau rumputnya semaknya terlalu banyak semaknya ini. Bagaimana cara kita mencabutnya? Kan susah kalau dicabutnya dalam sebanyak itu, ya. Nah, katakanlah mencabut itu adalah pembedahan. Nah, jadi kita kurangi dulu, kita kasih zat kimia di sekitar dari semak tersebut supaya semaknya layu. Nah, begitu layu, berkurang jumlahnya, tinggal biangnya saja di situ. Nah, begitu tinggal biangnya, pembedahan atau operasi menjadi lebih mudah untuk diangkat. Lebih Nah, mudah. itu Itu namanya sebagai neo ajuvan atau ajuvan. neoadjuvan. Nah, betul. Neo Jadi, ajuvan. kira-kira itu sebelum terapi utamanya. Nah, tetapi kalau adjuvan atau tambahan setelah terapi utama, itu kira-kira analoginya, rumputnya sudah kita cabut. Tetapi kita kadang-kadang ragu bahwa misalnya akarnya masih ada nih kayaknya di Masih ada bawahnya. atau enggak kan gitu dicabutnya ya Nah, dok. Iya. akar-akarnya mungkin masih ada begitu. Nah, itu kan berpotensi untuk tumbuh lagi nanti rumputnya. Untuk kambuh lagi istilahnya. Karena itulah kemonya ditambahkan di situ untuk melengkapi terapi utamanya. Namanya adjuvan. Oke, jadi sahabat Darmais, bagi yang sifatnya dilakukan sebelum terapi utama disebut neoadjuvan. Sementara Betul. yang sesudah terapi utamanya, misalnya setelah dibedah, tapi mungkin ada akar-akar yang tertinggal, itu namanya adjuvan. Oke, memang harus begitu dok, supaya yang awam jadi paham. Ya, ngobrolan dengan kita kan Iya, begitu ya. iya, Dan betul. lalu sekarang yang sering muncul adalah soal efek samping nih yang bikin bikin apa ya bikin kita ragu untuk membuat salah satu kemo itu adalah umum ya adalah rambut rontok gitu ya. Nah sebetulnya kemoterapi itu selain juga bermanfaat untuk tadi menyembuhkan dan mengurangi penyebaran kanker juga ada efek samping. Kira-kira apa sih dok efek samping dari kemoterapi itu sendiri? Oke. Jadi begini, Mas Anjari. Pada saat kita pertama kali menerima pasien, dan pada saat kita akan menjalankan kemoterapi, maka langkah nomor satu dari dokternya adalah menjelaskan. Nah, itu penjelasan itu penting sekali di situ. Karena Oh dia harus iya, menjelaskan iya. tentang resiko-resikonya, ya, termasuk efek samping tadi. Efek samping mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Ya, dan itu bisa terjadi di kondisi apapun. Jadi, katakanlah yang Dan paling dalam ringan itu rambut sebetulnya efek rontok. samping itu, maaf dok, jadi sebetulnya efek samping itu konsekuensi logis lah gitu sebuah terapi. Betul, Mesti, betul. Oke. Tetapi, efek samping itu bisa terjadi, bisa juga tidak. Gitu. Jadi artinya kita akan Oke. menggambarkan kemungkinan-kemungkinannya. Jadi, saya kasih analogi lagi. Nah, jadi misalnya nih ada pasien dari Darmais ini kita mau nyebrang deh ke depan sana. Ke depan sana kan ada Sleepy Jaya tuh, ada mall. Nah, saya bilang sama pasiennya, Bu silakan nyebrang, Bu. Dari sini, dari Darmais ke Sleepy Jaya, ke mall Sleepy Jaya. Nanti Bu bisa makan di sana. Tetapi dalam perjalanan dia nyebrang tadi, kan ada resiko untuk terserempet. Iya, Terserempet iya, dengan iya, mobil, iya. dengan motor, atau jatuh di tengah jalannya, kan bisa. Nah, tetapi Iya, apakah pasti terjadi? Belum tentu. Kenapa? belum Karena kalau tentu. misalnya kita hati-hati, kalau kita hati-hati tidak semuanya akan terjadi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, Oke. jadi Iya. penjelasan itu penting di awal,
dari mulai yang paling ringan, rambut rontok tadi, atau ada mual, muntah, kulit kering, ya, atau gangguan diare, konstipasi, sampai yang lebih berat, gangguan organ, ya, atau bahkan gangguan elektrolit, atau pasiennya pingsan, dan sebagainya. Jadi resiko-resiko itu Tetapi itu tidak semuanya risiko terjadi, tergantung sekali dengan betul. Oke, Dok. Betul. Jadi sahabat tergantung dari apa yang kita pilih Anda semua. Ya, gitu. Sahabat Darmais, Anda semua bisa bertanya, tetapi mohon sekali pertanyaan dikirimkan di kolom pertanyaan ya. Kalau di kolom komentar, saya agak kesulitan nanti baca nih. Dok, saya langsung buka sesi tanya. Ini ada 7 pertanyaan yang sudah dikirim sebelumnya. Saya ingin bacakan dulu ke Anda sebelum nanti kita tanya ini hoax atau fakta. Dok, kira-kira nih ya, bagaimana kiat mengatasi rambut rontok dan mual ketika kemo? Ini dari Iken. Terus kemudian dari Putri SMA ini, efek samping kemo apa ya? Oh, tadi udah dijawab itu. Sekarang kiat-kiat mengatasi rambut rontok dan mual, Dok. Monggo. Iya. Jadi pertama, kalau untuk jenis kemoterapi yang tertentu, yang katakanlah yang contohnya alkylating agent, ya. Nah, itu memang akan ada resiko rambut rontok, ya. Nah, tetapi jangan khawatir, suatu saat nanti setelah kemonya selesai, itu kira-kira 3 bulan kemudian itu akan tumbuh lagi. Jadi memang namanya kemoterapi tadi, dia akan menghabisi juga sel-sel kanker, tapi sel-sel normal yang tumbuhnya cepat, seperti rambut, kuku, kemudian usus, itu pasti akan terkena dampaknya. Termasuk juga kulit, karena kan itu cepat sekali sel-sel yang tumbuh ya, jadi itu akan terkena dampaknya. Nah, setelah program kemo selesai, nanti pelan-pelan dia akan regenerasi kembali, kemudian diharapkan akan normal kembali. Nah, selama kemoterapi, ya kita memang kiat-kiatnya, kita bisa pakai wing, bahkan YKI sendiri pernah saya dapat informasi menyediakan wing gratis untuk pasien-pasien kita yang menjalani kemoterapi. Asal nanti komunikasikan ke sana, nanti dipilih wingnya, untuk pasien-pasien tersebut. Nah, kalau misalnya rasanya rambutnya rontoknya banyak, itu saya menyarankan justru sebaiknya kita gundulkan saja dulu pada saat selama kemo, supaya tidak terbelit-belit rambutnya. Iya, lebih keren kok gundul tuh, kayak saya tuh gundul ini keren juga sih, Dok, saya juga kan. Iya, betul. Tapi nanti tumbuh lagi loh, Pak. Kalau Bapak saya nggak tahu, kalau Bapak tumbuh lagi apa enggak nih. Tumbuh, kalau yang tumbuh lagi tadi. Iya, Dok, tadi Dokter Eka kan menyebutkan bahwa efek samping itu belum tentu muncul kan, bahwa ada ya nggak rontok kan di kemo, tapi rambut nggak rontok kan juga ada ya. Ada beberapa, terutama yang kemo yang ringan, targeted terapi itu tidak sampai rontok sekali. Oh iya. Artinya kalau memang kemo berdampak seperti itu, pencegahannya ya itu tergantung apa? Apakah ini tergantung juga soal stadium kankernya, sehingga kemonya juga butuh apa ya, kemo yang lebih tinggi gitu semacamnya. Nah, kalau gitu kita bicara soal kombinasi kemo. Jadi pada saat kita katakanlah berperang gitu ya, melawan sel-sel kanker itu, maka kita akan memilih namanya senjata. Nah, jadi pada saat kita berperang itu kita akan pilih senjata. Apakah senjatanya simple atau senjatanya yang kompleks? Semakin bagus kondisi pasien, maka diharapkan dia bisa memegang senjata yang lebih kompleks. Ya, otomatis memang dengan senjata yang lebih kompleks, lebih canggih, maka resikonya pun juga lebih besar ya terhadap sel-sel yang lainnya. Nah, jadi kalau resikonya lebih besar, efek sampingnya juga ada kemungkinan lebih besar. Tetapi itu juga sebanding dengan manfaatnya. Manfaatnya pun juga umumnya sebanding. Betul. Jadi disitulah pentingnya penilaian awal. Sebelum kita menjalani kemoterapi. Itu kenapa kita perlu menjalani kemoterapi yang aman itu, karena kita perlu menilai dulu kondisi pasien itu di awal. Apakah dia siap untuk menjalani kemoterapi dari segi emosional maupun dari segi fisiknya. Nah, di situ pentingnya kita penilaian awal. Penilaian awal itu menjadi faktor penting menentukan jenis kemo apa atau seperti apa senjatanya lah kata dia, Dok ya. Betul. Ya. Betul. Nah, artinya yang menarik dari Dokter Eka tadi,
sebentar, Betul. yang menarik dari dokter tadi adalah bahwa efek samping itu tentu juga sebanding dengan manfaat atau apa ya, sisi positifnya dari kemo itu sendiri gitu ya dok. Selalu Iya, berbanding lurus betul. begitu kan? Betul. Jadi manfaat semakin Mm-mm. besar, resikonya juga bisa semakin besar. Jadi mengikuti dia. Mm-mm. Jadi sahabat Darmais jangan berpikir efek samping saja, tapi berpikir juga dampak Betul. manfaatnya. Itu juga penting dipikirnya. Jangan cuma ngomong rambut rontok, tetapi kankernya bisa sembuh. Nah, itu penting tuh. Betul. Dok, pertanyaan lanjutan nih dok. Ini pertanyaan yang langsung di live. Saya bacain satu dulu. Dari Ene Cornelia. Dok, saya kan masek juga. Terus kemudian juga diangkat indung telur di Darmais, tetapi tidak di kemo. Hanya minum bracer obat kemo radiasi. Apakah rambut bisa rontok? Nah, dok bisa. Ya. Jadi penderita ini adalah penderita kanker payudara dan Oke. pada saat ini mendapatkan hormonal terapi dan sudah menjalani Mm-mm. radiasi serta operasi. Nah, karena Uh-uh. sifatnya hanya hormonal terapi dan ini adalah jenis kanker payudara yang hormonal dependent, maka Uh-uh. efek-efek sistemiknya itu hampir sangat-sangat minimal. Jadi seperti tadi rambut rontok itu Mm-mm. tidak ada terjadi di sini. Oh, iya, iya. Dok, untuk kemo itu sebetulnya durasinya berapa lama sih, dok? Nah, ya. Jadi pertama kita akan tergantung dengan regimen yang kita pilih. Regimen itu jenis obat dan kombinasinya. Ya, jadi Mm-mm. tiap-tiap regimen itu ada punya schedule atau jadwal gitu yang sudah disepakati sama internasional. Ya, kita punya asosiasi internasionalnya dan kita sudah sepakati itu. Jadi sangat tergantung dari regimennya. Ada yang 3 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang kombinasi Mm. weekly, seminggu-seminggu sekali dan sebagainya. Uh-uh. Uh-uh. Nah, tapi Pak, sepertinya juga, jadi berkaitan dengan topik Uh-uh. kita saat ini, kemoterapi itu diberikan hanya kalau pasien itu dalam kondisi yang siap. Nah, itu poin pentingnya juga. Kenapa? Karena Oke. kalau dia tidak siap dari segi pertama adalah mentalnya sendiri, yang kedua adalah fisiknya, maka itu efek mudaratnya akan lebih besar dari manfaatnya. Kalau kondisi Oke, pasien karena itu efek dalam kondisi yang lemah sekali, psikologisnya juga kita tidak pengaruh ya. mungkin memberikan kemo. Hah? Nah, Efek psikologis jadi dari pasien juga sangat pengaruh. penting, betul. Karena Hmm. saya beberapa kali menemui pasien itu ternyata dia nggak siap untuk kemo, belum bisa Uh-uh. menerima cancernya, belum bisa acceptance terhadap kondisinya dia, sehingga akhirnya yang Mm-mm. terjadi justru selama kemoterapi bahkan sebelum kemoterapi mengeluh terus, dan akhirnya Nah. yang terjadi malah macam-macam gejala yang timbul. Gitu. Jadi bahkan gejala psikologisnya sendiri lebih dominan daripada gejala kansernya. Sakit kankernya. Betul. Dok, lalu kalau begitu dok, biasanya apa yang diupayakan kita di Rumah Sakit Kanker Darmais atau para dokter atau edukator kita lah gitu perawat untuk meyakinkan dulu bahwa pasiennya harus siap karena kalau nggak siap kan justru tidak mendukung dari penyembuhan lewat kemo. Apa yang biasa kita lakukan sebetulnya? Baik Pak. Jadi memang Darmais ini saya senang sekali bekerja di sini karena di sini itu bentuknya itu dalam bentuk tim besar ya. Jadi dokternya memberikan penjelasan kepada pasien tentang stadiumnya, tentang jenis kansernya. Tapi untuk persiapan rinciannya itu akan dibantu oleh teman-teman dari keperawatan kita, terutama dari keperawatan nurse Hmm. onkologi. Gitu. Jadi di sini perawat kita banyak yang berbasicnya sudah nurse oncologist. Jadi Onkologi, mereka akan ya bantu betul kita betul. untuk menjelaskan secara lebih dalam. Betul. Kita punya tim edukator di sini dan itu sangat-sangat baik untuk membantu mengevaluasi kesiapan pasien baik dari segi mental, kognitif, behavioral, Oke. dan emosionalnya sampai dengan fisiknya. Termasuk Oke. juga kalau misalnya kita butuh dukungan dari psikolog, psikiater, di sini kita punya semua. Sebenarnya, iya. Sahabat Darmais, jadi yang dikatakan Dokter Eka ini penting banget. Jadi kalau memang Anda penderita kanker atau ada saudara atau keluarga,
kesiapan seseorang pasien untuk menjalani kemo itu juga penting, bukan soal teknis penyakitnya, bukan cuma teknis kemonya, tetapi soal kesiapan mental Anda, kesiapan Anda menerima keadaan dan kemudian siap menerima terapi itu penting. Ini kenapa perlu saya garis bawahi, Dokter Eka, karena ini bagian hal yang kadang nggak terlihat, kita lupa, padahal kalau tubuh kita sudah nggak mau menerima terapi kan susah sembuhnya ya. Betul. Dok, Betul. ini ada pertanyaan yang banyak nih. Saya menerima ada 3 nih, tapi saya bacain satu aja. Setelah kemo ini, Dok, apakah benar kita susah punya anak? Bisa hamil lagi enggak? Nah, ini banyak nih pertanyaan soal ini nih. Ya, betul. Jadi begini. Jadi memang ada beberapa agent dari obat kemoterapi, contohnya pada yang penggunaan siklofosfamid, ifosfamid, begitu ya, atau yang jenis alkylating agent lainnya, itu yang bisa mengganggu kesuburan, baik dari kesuburan pria misalnya ya, misalnya sakit kanker adalah laki-laki, atau kesuburan wanita ya, mengganggu perkembangan dari sel-sel folikel dari ovariumnya. Nah, sehingga sebaiknya memang disarankan sebelum kita kemoterapi tersebut, kita kalau di Indonesia ini sekarang sudah mulai berkembang untuk reservasi dari sel telur atau reservasi dari sperma. Nah, itu bisa seperti kondisi saat ini. Jadi beberapa memang menyarankan demikian. Walaupun begitu, tidak semua pasti akan terjadi. Kan tadi saya sampaikan bahwa namanya efek samping belum tentu semua akan terjadi. Jadi ternyata setelah pasien ini dilakukan kemoterapi dengan obat-obatan yang tadi saya sampaikan, ternyata siklus menstruasinya baik lagi. Bagus lagi siklus menstruasinya. Maka itu dianggap kesuburannya bagus kembali. Gitu. Artinya bisa dikatakan begini dengan bahasa yang awam, Dok, bahwa ada risiko itu, ada efek samping bahwa kemudian mengganggu kesuburan. Tetapi juga banyak kasus bahwa ternyata setelah kemo juga bisa kesuburannya atau pulih siklus haidnya, gitu ya, Dok ya? Secara awam gitu. Bisa. Iya. Iya. Jadi lagi-lagi teman-teman sekalian, sahabat Darmais ya, lagi-lagi ini bicara soal manfaat dan efek samping ya. Jadi untuk tahu ini sebaiknya sebetulnya yang terbaik kan bertanya ke Dokter Eka atau dokter-dokter lain lah kan gitu ya. Kali ya. Ke dokter hematologi onkologi medik, Pak. Ke dokter Kahom. Jadi dokter Kahom di Darmais yang akan bantu untuk menjelaskan, membimbing seperti itu. Dok, ini pada sesi hoax atau fakta. Ya, silakan dokter jawab ya, hoax atau fakta nih ya. 1, jika Anda tidak mengalami kesakitan saat kemo, maka kemo tidak berjalan dengan baik. Hoax atau fakta? Hoax itu, Pak. Hoax. Hoax. Jadi bukan berarti kalau nggak sakit. Karena begini. Gimana, Dok? Faktanya? Karena saat ini sudah banyak sekali berkembang obat-obatan suportif untuk pasien yang menjalani kemoterapi. Tadi kalau ada nanya soal mual, gitu ya, kemudian muntah, diare, dan sebagainya, itu ternyata kita sudah bisa memprediksi dan sudah bisa mempersiapkan dari awal. Kita sudah bisa memberikan obat-obatan mual yang bagus, kita sudah bisa memberikan obat-obatan nyeri yang bagus, yang tepat guna, sehingga pasien itu menjadi tidak merasa seolah-olah terhadap efek sampingnya. Nah, gitu. Jadi itu yang harus dibicarakan oleh dokter. Itu disebut sebagai premedikasi. Jadi pada saat kita akan menjalani kemoterapi, kita memberikan terapi yang suportif yang bagus, premedikasi yang baik, sehingga efek-efek sampingnya itu dalam arti kata tuh seolah-olah hilang gitu, seolah-olah tidak terasa oleh pasiennya, sehingga pasien merasa nyaman, gitu. Nah, pada saat itu kemoterapi tidak bekerja, tetapi tetap bekerja, cuma efek sampingnya minimal atau berhasil ditekan. Bisa dikurangi gitu ya, Dok ya? Betul. Bisa kurang. Ini kayak analoginya kayak minyak urut, Dok. Minyak urut kalau nggak panas kayaknya nggak manjur gitu ya. Manjur, ya. Aduh. Itu hoax itu ya. Pak, tapi sekarang ada Voltaren, Pak. Contohnya, kalau Voltaren itu nggak perlu panas tapi manjur sampai ke dalam. Manjur, iya itu tadi saya katakan. Artinya dalam konteks kemo, bukan berarti ketika Anda nggak ngerasain sakit, terus kemonya nggak manjur, nggak gitu ya, Dok ya? Itu hoax lah ya. Iya. Terus yang kedua, kemoterapi akan membuat Anda susah mendapat keturunan.
Tadi sudah dijawab nih. Hoax atau fakta, Oh Dok? iya, jadi itu tidak semua seperti itu, Pak. Itu kan hoax tuh ya. Jadi Heeh. tergantung dari obat yang kita pilih, kemudian berapa lama pasien menjalani seperti itu. Ya, jadi itu tidak serta-merta 100% benar. Jadi hoax. Oke. Iya, hoax. Oke, sudah 2 hoax nih. Eh, Satu lagi. Air lemon panas dapat menyembuhkan kanker. Maaf Pak, gimana? Air apa? Air lemon panas bisa menyembuhkan kanker. Ayo, enak bener ini. Oh iya, itu hoax Pak, kalau itu. Iya. Hoax. Masa tukang warung ya untungnya gimana? Masa lemon air panas bisa nyembuhin kanker. Ya, Tapi yang namanya kalau hoax tuh gitu harus aneh nanti kayak semua gitu ya. warteg jualan lemon panas kalau gitu. Dengan label anti kanker. Dok, ini kemudian ada pertanyaan, Dok. Pertanyaan ini serius banget nih pertanyaannya. Dari Selian Mulyadi, apa perbedaan antara jenis kemoradiasi dengan jenis kemo full? Saya nggak ngerti soal Dok ini. Apa perbedaan Oh antara iya, jenis kemoradiasi dengan jenis kemo full? kemoradiasi itu umumnya seperti yang tadi saya sampaikan sebagai pendamping dari terapi utamanya yaitu radiasi itu sendiri. Jadi Hmm. sebagai chemosensitizer dia memperkuat efek dari Hmm. radiasinya. Nah itu kemoradiasi. Hmm. Sedangkan yang dimaksud dengan kemo full itu kemungkinan besar adalah kemo sesuai dengan siklus yang standarnya, dengan dosis yang full, Hmm. dengan regimen yang full. Jadi contohnya pada nasofaring itu sebelum kita radiasi, kalau dia diperlukan neoadjuvan, maka akan kita berikan kemoterapi yang full kombinasi. Nah, setelah itu pada saat dia menjalani radiasi, baru kita berikan kemoradiasi atau chemosensitizer tadi. Oke, bedanya gitu. Dok, ini saya agak bicara ini sisi ilmiah ada nggak, Dok? Kalau pasien kanker yang di kemo itu probabilitas kemungkinan sembuhnya seberapa besar? Ada nggak, Dok, statistik itu? Oke, jadi begini Pak. Pertama, untuk tingkat kesembuhan itu, maka kita juga harus melihat stadiumnya. Ya, jadi Oke, kalau stadiumnya ya. stadiumnya itu makin lebih awal, makin lebih dini, maka tentu saja kita berharap presentasinya akan lebih tinggi. Tapi kalau Hmm. sudah Hmm. lanjut, sudah ada metastasis atau stadium yang advance begitu ya, nah kita memang akan terjadi penurunan dari efektivitas dari kemo itu sendiri karena pada dasarnya sendiri kansernya sudah lebih besar burdennya, sudah lebih banyak Hmm. gitu. Jadi tingkat keberhasilan ditentukan juga multifaktor ya, Dok. Tidak hanya bicara soal Betul. kemo, tetapi juga apa namanya stadium dari kanker itu. Semakin dini prosentase probabilitasnya makin besar gitu ya. Dok, ini kayaknya Betul. dapat salam nih dari Dewi Hasanah, survivor. Halo Dokter Eka. Assalamualaikum, aku Dewi Hasanah, Dok. Salah satu pasien Dokter Eka. Salam nih, Dok. Dari salah satu Iya, pasiennya. Ini teman-teman sekalian iya. kalau mau kirim salam boleh lah kayak radio gitu loh. Waduh, Salam. kayak radio dong Pak kalau gitu. Oh, iya. Oh, Tapi nggak iya. apa-apa, nggak apa-apa. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih. Ini Bu Dewi ini Ngomong-ngomong Bu Dewi, udah Dokter setia Eka nih di kayak sini. apa Dokter Dewi kalau melayani nih? Bu Dewi ini Terima orangnya kasih bersemangat sudah sekali Pak. membacakan pertanyaan ya dok. Oh iya, pokoknya Anda yang bertanya akan saya bacakan kalau bisa. Makanya di pertanyaannya di kolom pertanyaan, jangan di komentar. Susah saya jawabnya ini. Oke dok, sekarang kalau misalnya pasien kanker, kemudian mau kemo, sebetulnya kesiapan apa yang mesti dilakukan? Tahapannya kayak apa? Terutama di rumah sakit kanker Darmais. Oke, baik Pak. Ini kita berarti akan masuk ke dalam topik utamanya tadi, yaitu kemoterapi aman dan nyaman. Saya kasih Iya, analogi sedikit betul. ya. Nah, saya kasih analogi sedikit. Iya, analogi Kalau, lagi. Pohon lagi iya, analoginya. supaya gampang mencernanya. Jadi katakanlah Iya, kita mau iya, iya. jalan-jalan Pak ya, dari Jakarta ke Bandung. Kan semua orang tahu Bandung ya. Maka apa sih yang harus disiapkan pertama kali gitu ya? Yang pertama kali disiapkan adalah mental dari drivernya, Pak. Jadi itu Oh adalah iya, nggak ngantuk. psikologis tadi dari pasiennya. Nah, itu harus disiapkan dulu yang pertama. Itu makanya butuh konseling untuk mengevaluasi kira-kira stres apa sih yang dialami olehnya. Nah, terus yang kedua, yang harus disiapkan adalah surat-surat, Pak.
Nah, surat-surat itu analoginya untuk di kita, di cancer ini, adalah akses. Jadi kita harus siapkan akses untuk obat kemonya masuk. Obat kemo itu obat keras, Pak. Bukan seperti antibiotik biasa. Jadi kita harus jaminkan itu, jangan sampai terjadi luka atau terjadi ekstravasasi dan sebagainya selama kemonya berlangsung atau kemonya masuk. Ya, apakah kita perlu pasang alat khusus untuk kemo seperti kemoport dan sebagainya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, yang harus kita siapkan adalah perbekalan. Perbekalan ini artinya premedikasi, obat-obatan suportif yang akan mendukung selama kemonya berlangsung. Terus yang keempat yang kita pilih adalah regimen kemonya itu sendiri. Nah, pada saat kita akan memilih regimen kemo, itu dalam arti kata pilih mobil, ya, milih mobil sama pilih jalur. Kita dari sini mau ke Bandung, kita mau lewat Puncak atau mau lewat Cipularang. Kita akan diskusi dengan pasiennya. Sejauh apa dia pengennya, bagaimana akses kemudahan dia untuk mendapatkan kemo tersebut, kemudian apa harapan dia dan sebagainya. Kita perlu diskusi secara mendalam di situ. Karena kalau kita sudah jalan mobilnya, sudah di jalan tol, kita nggak balik lagi ke belakang. Nah, begitu. Nah, jadi seperti itu kira-kira analoginya. Dan selama kalau balik lagi nggak sampai, kalau balik lagi nggak sampai dan nggak sembuh kankernya lah. Betul. Karena kan tadi tujuannya Bandung kan, Mbak? Tujuannya. Tujuannya Bandung. Betul. Tujuannya adalah perbaikan dari kondisi pasien atau penyembuhan itu sendiri. Nah, tapi harus diingat, selama perjalanan tadi, itu kan ada rest areanya. Jadi di situ kita memang akan memberikan istirahat bagi pasiennya. Itulah namanya siklus berjeda. Jadi ada jeda-jedanya di antara kemo-kemo tadi. Nah, di situ kita kasih pasien kesempatan untuk istirahat. Betul. Kalau misalnya rata-rata pasien itu misalnya ada kondisi di mana dia nggak bisa melanjutkan, maka kita akan berhenti di situ. Nah, kira-kira seperti itu. Iya, kalau gitu untuk nambah keyakinan nih tadi persiapannya sudah dilakukan beberapa tahap dengan analogi perjalanan ke Bandung tadi ya. Terus kemudian seberapa aman sih kemo ini dipilih sebagai salah satu bagian dari terapi kanker, Dok? Jadi kalau namanya tingkat keamanan, ya kita akan bicara juga soal efek samping tadi. Terus interaksinya dengan obat-obatan lain, ya. Pada saat itulah kita akan bicara di awal tadi. Jadi pada saat kita akan memilih mobil gitu, kita mau ke Bandung lewat Puncak, kita nggak mungkin milih mobilnya kecil, pasti yang bertenaga, yang lebih kuat gitu. Dan ternyata pasiennya sanggup nih untuk menjalani kemoterapi seperti ini. Udah kita lihat ternyata fungsi ginjal bagus, fungsi jantungnya bagus, ya kita tawarkan opsi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita akan diskusikan keamanannya. Iya, lagi-lagi sahabat Darmais bahwa soal bagaimana sebuah kemo diberikan untuk memenuhi standar aman dan sesuai standar tentunya, nah ini perlu juga dengan tadi penilaian-penilaian dari ahlinya. Nah itulah, dan kebetulan di Rumah Sakit Darmais ini dengan pendekatan multidisiplin. Jadi dalam satu pasien kasus kanker, terutama yang kasus stadium berat, itu ditangani oleh para pakarnya, dokter-dokternya juga tenaga kesehatan lain, termasuk malah tadi kata dokter Eka ada psikolognya, memang kita juga banyak psikolognya. Oke, kita kembali ke hoax atau fakta. Baik. Oke, Dok, ada pertanyaan dulu Dok di sini sebelum hoax fakta. Dari MyHub Ana, dokter klaim bajakah, daun sirsak, daun kelor untuk menyembuhkan kanker. Bagaimana ya Dok? Ah, itu daun kelor segala tuh. Itu sih jangan sampai untuk guna-guna biasanya daun kelor tuh. Atau untuk sayur, Pak ya? Gimana? Sayur juga bisa. Sayur, betul, untuk nambah gizi. Gimana Dok? Klaim-klaim bahwa sirsak, bajakah, kelor itu bisa menyembuhkan kanker. Pandangan dokter Eka? Jadi begini, Bapak. Yang disebutkan tadi itu termasuk namanya alternatif ya. Jadi di dalam pengobatan medis itu kita kalau di Darmais itu kita akan mengacu kepada evidence base ya. Jadi berdasarkan bukti penelitian. Nah, sepanjang bukti-bukti penelitiannya itu belum tercapai atau belum jelas, maka kita anggap alternatif. Kalau namanya alternatif, namanya jalan alternatif, itu belum tentu hasilnya bagus. Nah, begitu. Jadi bayangin aja kita dari sini ke Bandung, tapi kita udah jelas nih Cipularang. Tapi kita milih jalan alternatif.
belum tentu nyampe, belum Iya. tentu juga aman, atau belum tentu Hmm. juga berefek yang baik untuk tubuh kita. Jadi saya tidak bisa memang menjawab 100% bahwa ini pasti aman, Hmm. pasti berhasil. Belum tentu kalau untuk alternatif jawabannya. Karena saya Hmm. sendiri pun juga tidak tahu penelitian-penelitiannya. Belum ada sampai saat ini Oke. penelitian-penelitian tersebut yang Iya. valid begitu. Baik. Jadi intinya bahwa di Rumah Sakit Kanker Darmais ini terapi dilakukan dengan evidence based, dengan berdasarkan Betul, memang penelitian yang sudah diakui atau bahkan mungkin gold betul, standar dari terapi itu sendiri. Kemo bagian betul, dari itu. Bahwa sahabat betul. Darmais mau makan kelor, niatnya untuk makan sayuran aja. Mau daun buah sirsak yaitu untuk cuci mulut atau memang dimakan sebelum makan gitu ya. Ya boleh saja Ya, lah. Makan ya, ramuan bajakah ya seperti minum jamu gitu ya dok ya. Ya minum jamu ya. untuk kebugaran kan gitu ya dok ya. Iya. Oke, dok, hoax atau fakta bahwa kemo itu hanya bisa dilakukan di rumah sakit? Hoax atau fakta? Kemo hanya bisa dilakukan di rumah sakit? Nah, ada nggak yang pilihannya itu setengah-setengah gitu? Jadi ternyata Iya begini. boleh coba. Oh iya, jadi setengah fakta, setengah hoax itu. Jadi gini, Oke. sebenarnya begini jawaban yang betulnya. Jadi kemoterapi ini pada saat akan dilakukan, maka kita juga Heeh. harus mempersiapkan, tadi saya sampaikan adalah suportifnya. Jadi sebagai contoh Oke. nih, suportif itulah bagaimana kita membuang limbahnya. Nah, kalau di rumah sakit kan sudah jelas tuh, ada tempat pembuangan limbah, obat-obat sitostatika tadi, obat-obat kemo tadi. Iya. Tapi kalau kita lakukan misalnya di rumah, itu kita mau buang kemana? Padahal itu resikonya Iya B3. betul. Jadi bahan limbah berbahaya. Jadi Hmm. itu harus kita waspadai. Terus yang kedua, kalau Hmm. misalnya kemo, misalnya katakanlah dilakukan di rumah gitu. Kalau misalnya Hmm. terjadi reaksi akibat kemonya tadi yang sifatnya akut atau terjadi kondisi alergi yang berat gitu. Nah, kita kan butuh suportif untuk Hmm. melakukan tindakan cepat begitu ya, penanganan terhadap ininya, emergensinya. Nah, apakah di rumah bisa seperti itu? Kan belum tentu. Nah, jadi Hmm. karena Iya. itu jawabannya adalah lakukanlah di tempat-tempat yang memang fasilitas suportifnya itu mendukung. Nah, begitu. Mendukung. Iya. Betul. Oke, Dokter Eka. Dok, ini sudah berapa menit? Udah 42 menit kita berbincang nih dok. Jadi sudah lewat dari 40 menit yang saya janjikan. Moga-moga nggak Nggak mengganggu terasa, Pak ya? jadwal praktek dokter. Tetapi saya, karena seru nih, seru. Tapi saya ingin dokter tetap menjelaskan yang membedakan. Kemo kan nggak cuma di rumah sakit kanker Darmais dok, ya kan? Iya. Nah sekarang, Betul. apa yang membedakan rumah sakit Darmais terapi kemonya dibandingkan rumah sakit lain? Begini, Pak. Darmais ini pertanggal 30 Oktober kemarin itu ulang tahunnya yang ke-28. Yoi. Selama 28 tahun, dia menangani pasien-pasien cancer. Jadi pengalamannya ini sudah pengalaman yang puluhan tahun, Pak. Satu. Terus yang kedua, di sini basicnya dari awal adalah multidisiplin tim. Jadi multidisiplin tim itu artinya kita berorientasi kepada keselamatan dan keamanan pasien itu sendiri. Nah, jadi karena itulah yang membedakan kita dengan yang lain, di mana kita itu betul-betul memperhatikan kondisi pasien, menangani pasien itu dengan multidisiplin tadi. Kita saling bekerjasama dengan tim-tim yang lain untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari penanganan kita. Jadi itu sebenarnya dua itu yang menjadi keunggulan kita di sini. Iya, karena kita memang pusat kanker nasional sebagai rujukan, tentu jadi apa? Bukan berarti kalau pusat rujukan yang berat-berat terus ke sini, enggak. Justru dokter Eka mesti mengedukasi nih, sampaikan dok soal deteksi dini dok. Nah, ke sini harus jadi silakan dok. Jadi ini kebetulan nih saya sekaligus mempromosikan deteksi dini atau 3D kita. Deteksi dini Darmais namanya, 3D. Itu programnya Dr. Bob itu. Nah, deteksi Darmais ini itu salah satu yang keunggulannya yang luar biasa. Karena apa? Karena di sini one stop service. Semua bisa diperiksa di sini, bisa dilakukan di saat yang sama dengan ahli-ahlinya dan nanti akan dilakukan konsultasi langsung dengan ahlinya juga. Nah, jadi di sini tuh mau periksa cancer apa saja kita oke, ayo gitu ya. Sampai dengan genetik molekuler juga di sini ada. Nah, jadi inilah keunggulan kita di sini, one stop service mulai dari deteksi dini untuk pasien-pasien yang sehat,
penanganan pasien-pasien yang sakit sampai ke arah paliatif. Paliatif pun kita ada di situ. Paliatif. Unggul. Betul. Jadi tujuh proses apa ya? 7 upaya penanggulangan kanker itu sebenarnya di Darmais dilakukan dari deteksi dini sampai paliatif, sahabat Darmais. Betul. Dan tentu Dokter Eka mau mengatakan bahwa bukan berarti Anda nunggu sampai stadiumnya tinggi. Semakin Anda dini tahu bahwa menderita kanker, maka kemoterapi pun akan semakin efektif. Dokter Eka, terima kasih loh, sudah lebih dari 40 menit. Dan Anda dapat pujian ini dari Dewi Hasanah. Dokter Eka ini, beliau kalau visit menyemangati saya dengan baik, Pak Anjari. Oke, dapat pujian lagi dia. Terima kasih Bu Dewi. Alhamdulillah ya. Maihab, terima kasih dokter, sama-sama. Terima kasih dokter sudah dijawab, Maisa. Oke, terima kasih. Banyak yang dapat apresiasi, Dok. Dan alhamdulillah kita sampai banyak yang live. Oke, sekali lagi Dokter Eka. Dokter Eka Widya Korinal, matur nuwun, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol hari ini di IG Live. Sama-sama. Selamat bertugas kembali. Jadi semoga sehat semua ya. Untuk sahabat-sahabat semua Darmais ya. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum Pak Anjari dan sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dokter Eka. Baik sahabat Darmais, demikian tadi saya dengan Dokter Eka Widya Korinal, SPPD Kahom Tinasim. Beliau mengupas tuntas soal bagaimana kemoterapi dijalankan di Rumah Sakit Darmais. Banyak ilmu yang tadi beliau sampaikan, banyak hal, tapi intinya begini. Ada beberapa yang menarik saya kutip adalah, Bapak Ibu sahabat Darmais, sebelum kita bicara kemoterapi, penting sekali Anda, penderita kanker, keluarga, ataupun mungkin teman dekat yang ingin gitu, yang terapi salah satu kemo adalah menyiapkan diri yang sifatnya mental gitu, psikologis gitu ya. Tidak hanya bicara soal kemo, karena memang ini sangat juga mendukung sangat besar untuk tingkat kesembuhan. Dan kemoterapi ini berguna sekali untuk bagaimana satu, mengurangi gejala, mengurangi sakit, dua, mencegah penyebaran dari kanker sendiri, dan yang tiga adalah menyembuhkan. Tentu dalam memutuskan kemoterapi sebagai bagian dari terapi, itu kalau di Rumah Sakit Kanker Darmais dilakukan diskusi atau penilaian multidisiplin para profesi, para dokter dan tenaga kesehatan lain. Dan kemoterapi juga bisa bersifat primer, artinya kemoterapi sebagai terapi utama, tetapi juga tambahan dari bedah atau radioterapi. Demikian obrolan kita pada episode 12 ini. Terima kasih teman-teman sahabat Darmais. Kita berjumpa lagi minggu depan pada topik yang lebih menarik lagi. Saya Anjari Marjianto, salam sehat, salam Indonesia, dan kami dari Rumah Sakit Kanker Darmais mengucapkan terima kasih. Selamat sore.